Dan ini harus kita sukseskan sama-sama. Baik. Ya, sebagai sebuah agenda yang lahir dari Bawaslu, dan kita adalah Bawaslu, dan yang di luar rumah kita adalah sahabat Bawaslu, maka kewajiban kita semua untuk mengajak sahabat Bawaslu mensukseskan agenda kepemiluan. Hai sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Ayu Fahmi dalam acara Election Podcast. Hari ini sengaja saya menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Bapak Haji Agus Asri Sabana, karena dengar-dengar Bawaslu Kabupaten Majalengka punya program sosialisasi baru berbasis online. Nah, penasaran? Langsung saja kita ajak bincang-bincang Pak Ketuanya, kebetulan sudah hadir di sini. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Pak Ketua. Ini nih Pak, ini kan kita dibuat penasaran nih dengan katanya dengar-dengar Bawaslu Kabupaten Majalengka punya program baru nih. Nah, ini menariknya karena yang terdengar itu berbasis online gitu kan. Nah, seperti apa kira-kira Pak? Iya, itu Kegiatannya. programnya. Oh, oke, siap. Gitu ya, dan ini adalah semacam soft launching, gitu ya, untuk program election podcast. Nah, gini loh Pak, pertanyaan saya Pak, Bawaslu sendiri kan maksudnya badan pengawas pemilu, artinya sebagai salah satu penyelenggara dong. Nah, ketika memilih untuk program lewat jalur podcast, itu kira-kira tujuannya apa dan sasarannya kemana? Pertama, gitu ya, di era teknologi informasi yang makin maju, maka berbagai instrumen, sarana dan prasarana untuk mengedukasi masyarakat itu bisa berbagai cara. Atau? Iya. Gitu. Ini di masa pandemik ini ada Webbusi yang itu sudah berjalan, dilakukan oleh Bawaslu Majalengka. Nah, ada juga yang kita inisiasi, yaitu election podcast. Menarik Gitu ya. Nah, tentu dengan tujuan bahwa kita berharap dengan election podcast ini, gitu ya, podcast tentang kepemiluan, nanti kita melakukan pendidikan politik, demokrasi dan kepemiluan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita punya agenda untuk melakukan pendidikan politik, pendidikan demokrasi, gitu ya, atau pendidikan kepemiluan itu dirangkum dalam kegiatan di election podcast itu. Oh gitu. Oke. Nah terus ketika artinya tadi saya tangkap ya Pak bahwa ini berbasis online juga, sasarannya tadi sudah jelas. Nah Sasarannya itu nanti secara keseluruhan kepada masyarakat. Agar apa? Agar melek berpolitik, melek berdemokrasi, juga sadar bagaimana pemilu itu harus kita sukseskan. Tentu sukseskannya bukan hanya sukses pada tataran kuantitatif, ya toh? Iya. Gitu. Tapi juga Bawaslu berkepentingan untuk mensukseskan dari sisi kualitatifnya, kualitas pemilunya, kualitas demokrasi. Itu luar biasa Pak. Nah, ruang ini yang akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui program yang diinisiasi oleh Bawaslu Majalengka ini. Luar biasa ya Pak. Iya. Nah terus untuk mensukseskan kegiatan besar ini ya Pak, nggak apa-apa ya saya sebut besar karena ini luar biasa loh Pak. Iya. Nah kiranya rencana Bawaslu Kabupaten Majalengka akan melibatkan pihak mana saja nih? Tentu kita nanti akan libatkan seiring berjalannya waktu ya, Iya. gitu.
Tapi paling tidak untuk tahap-tahap awal kita akan korek berbagai sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka. Termasuk misalkan sampai pada personalia di staf teknis juga, staf administratif itu juga kita nanti hadirkan sebagai narasumber terkait dengan atensi mereka tentang kepemiluan, gitu. Dan kedepannya nanti mudah-mudahan walaupun misalnya tetap di masa pandemi ini, tapi program ini akan melibatkan juga eksternal misalkan gitu ya, itu partai politik atau misalkan aparat penegak hukum gitu ya, yang dipandang penting untuk kemudian memberikan edukasi tentang kepemiluan, tentang demokrasi gitu. Nah, ini ruangnya yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Pak. Terus gini loh Pak, tadi kan selain pihak internal gitu ya Pak, rencananya juga mau melibatkan pihak eksternal. Betul. Nah, nanti ruang lingkup pembahasannya Pak. Nah, berbicara kepemiluan itu ada yang berbasis tahapan, ada yang tidak berbasis tahapan. Artinya, kalau berbasis tahapan itu spesifik saat tahapan pemilu maupun pemilu kada berjalan. Nah, di saat ini Bawaslu Majalengka itu tidak sedang menghadapi tahapan pemilu maupun pemilu kada, tapi ada kegiatan-kegiatan yang harus direspon dan dilakukan itu yang sifatnya non tahapan. Non tahapan itu bisa sangat beragam, tapi arahnya itu bagaimana kemudian Bawaslu menyiapkan sebuah instrumen strategis agar saat menghadapi pemilu maupun pemilu kada, masyarakat paling tidak sudah sadar akan dirinya bahwa betapa pentingnya pemilu maupun pemilu kada atau pemilihan itu diawasi bukan hanya oleh pengawas pemilu, tapi diawasi oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, itu pentingnya di sini. Berarti tetap ya Pak, artinya punya benang merah tersendiri, yakni kepemiluan gitu Pak. Iya, kayak itu. Luar biasa Pak. Terus untuk ini Pak, targetnya Pak? Targetnya dari spesifik ya, election podcast ini atau podcast tentang kepemiluan, gitu. Jadi saat nanti menghadapi pemilu, masyarakat sudah siap. Pengawas pemilu sudah siap, masyarakat juga sudah siap, peserta pemilu juga sudah siap, stakeholder pemilu juga sudah siap, gitu ya. Gitu. Siapnya apa? Siap menjadi bagian dari suksesnya pemilu itu. Memang ini cukup ideal, gitu ya. Dan kita berikhtiar bahwa menginisiasi adanya election podcast itu bukan jangka pendek, jangka panjang, gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika pemilu, gitu, persoalan-persoalan yang biasanya ada paling tidak, gitu ya, kita minimalisir, gitu. Dengan apa? Dengan keterlibatan elemen-elemen masyarakat itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Luar biasa sekali Pak agendanya. Nah berarti apa ya Pak? Tadi kan targetnya sudah jelas nih Pak. Kalau berbicara harapannya nanti gimana Pak? Ya tentu kita berharap bahwa agenda yang bagus ini, gitu ya, ikhtiar yang positif ini itu bisa mendapatkan banyak dukungan. Baik Pak. Gitu ya, dukungan dari institusi Bawaslu juga, dari institusi lain, termasuk dari elemen masyarakat. Sebab jangan sampai pemilu ke pemilu, pemilihan kepala daerah ke pemilihan kepala daerah itu hanya ritual 5 tahun. Jangan sampai hanya seperti itu, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kualitas produk dari pemilu itu dan pemilu kada itu betul-betul mewarnai kehidupan yang jauh lebih baik di masyarakat.
Dan itu salah satunya ditentukan sampai sejauh mana kualitas pemilu itu. Dan Bawaslu menjadi bagian tak terpisahkan dari menyiapkan instrumen agar pemilu yang berkualitas itu bisa terwujud. Luar biasa sekali Pak, ini rencananya. Baik Pak, ini kan sudah terima kasih atas kehadiran di acara ini gitu Pak. Jangan sungkan bila nanti kita undang kembali ya Pak. Nah, baik, kita doakan semoga rencana kegiatan sosialisasi berbasis podcast ini, dan ini harus kita sukseskan sama-sama. Baik, sebagai sebuah agenda yang lahir dari Bawaslu, dan kita adalah Bawaslu, dan yang di luar rumah kita adalah sahabat Bawaslu, maka kewajiban kita semua untuk mengajak sahabat Bawaslu mensukseskan agenda kepemiluan. Siapa Pak? Saya doakan semoga rencana kegiatan ini berjalan lancar Pak, tidak menemui kendala, dan target ataupun harapannya benar-benar bisa tercapai. Baik. Saya kira kalaupun misalkan ada tantangan itu dinamika. Gitu ya. Jadi bukan penghalang untuk ini ya Pak, menyerah gitu. Semuanya akan bergantung kepada kita. Apakah kita akan menyerah dengan tantangan itu atau maju terus karena kita punya komitmen dan kekuatan untuk mensukseskan agenda ini. Luar biasa. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu. Demikian bincang-bincang singkat saya terkait bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Bapak Haji Agus Asri Sabana, yang sudah tadi menjelaskan rencana program ke depan untuk Bawaslu Kabupaten Majalengka. Kita doakan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan harapannya tercapai. Salam awas.